Tersiksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli asal aku. Mohon perhatiannya kepada teman-teman relawan yang dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada di lokasi supaya bisa terlihat. Dan kita coba dulu absen ya. Jadi kecamatan mana yang belum datang nanti bisa kita lihat. Kecamatan Baradatu ada? Coba. Kecamatan Kasui. Baru 3. Baik. Kecamatan Banjit. Baik. Kecamatan Lubang Tangkas. Baru 2. Oh iya. Kecamatan Bumi Agung 12 orang. Ya. Buai Bahuga. Buai Tuba belum hadir. Bahuga belum hadir. Negeri Besar belum hadir. Labangan Umpul hadir ya. Banyak ini tuan rumah masalahnya. Mohon kepada teman-teman yang telah diberikan tugas baik sebagai pembuat kopi Oke, tadi sudah dua absen. Kita 2 kecamatan lagi yang belum hadir. Untuk dari kecamatan Kasih, perwakilan, silakan untuk bawa kesayangannya. Bention. Kecamatan Kasih, silakan. Kembang Tangkas, silakan naik. Apalah nak dah masuk kat luar you know. Dekat setuju nol nanti. Apalagi disuruh nyawer katanya. Sini tu. Sudah jalan ini dapat juga. Oh, buat. Acara kecamatan bisa ke kepala hati saja kepala apa ya PAW yang mana itu ya Sutaryono kemarin.
Adipati lagi, relawan Adipati lagi. Jika Bapak Bupati kita datang nanti, kita Kalau mau nambah cepat. Hitung aja nanti pukul nanti berapa. Ya. Sambutanmu. Mohon izin kepada sudah melewati waktu kami. Jadi mohon rekan-rekan semuanya, mohon untuk berdiri semuanya. Mohon untuk berdiri semuanya. silakan berdiri. Kepada Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMM yang baru saja tiba, kami ucapkan selamat datang tentunya. Adipati, 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 Adipati. Baik, terima kasih. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Tabiun. Yang terhormat Bupati Waikanan Bapak Haji Raden Adipati Surya Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang kami hormati jajaran SKPD Kabupaten Waikanan, yang kami hormati Camat Belambangan Umpu, yang kami hormati seluruh jajaran relawan Adipati lagi,
dan yang kami hormati tuan rumah Bapak Ferdiansyah. Hadirin yang berbahagia, mari kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini dalam acara tasyakuran dan doa bersama di Kampung Sangkaran Bakti, Kecamatan Belambangan Umpu, yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat teriring salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan dari Ketua Relawan yang disampaikan oleh Bapak Indra Septa Purnama. Kepada beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Bupati Waikanan Haji Raden Adipati Surya SHMM, yang kita hormati jajaran SKPD yang sempat hadir pada pagi hari ini, Bapak Camat Belambangan Umpu, Kasat Pol PP, dan yang saya banggakan teman-teman relawan Adipati lagi yang telah menyempatkan hadir di sekretariat relawan Adipati lagi dalam rangka syukuran sekaligus silaturahmi. Semoga ini bisa mempererat tali silaturahmi kita sekarang dan selanjutnya. Bapak Bupati, perlu kami sampaikan, alhamdulillah pada pagi hari ini ada 13 kecamatan yang masing-masing mengirim utusan dengan jumlah yang berbeda. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adipati lagi yang untuk sekian kalinya hadir di sekretariat relawan Adipati lagi ini. Tentu ini sangat memotivasi kami ke depannya, bahwasanya komunikasi selama 2 tahun ini terjalin cukup baik, sehingga ke depan relawan Adipati lagi bisa betul-betul ikut mengawal kemudian mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Waikanan sejalan dengan tagline yang Bapak selama ini ambil, yaitu unggulan sejahtera. Kami dari relawan Adipati lagi mencoba untuk mengikutinya, Pak, dan alhamdulillah melalui BIT perempuan kami membina beberapa UMKM, Pak, walaupun masih skalanya kecil. Di antaranya ada rajut benang yang ada di depan tersebut, ada jahe merah, ada tapis, ada batu bata. Namun ini kedepannya kami sangat berharap sekali dukungan, support agar ini bisa lebih berkembang kembali. Sebagaimana kita ketahui kebutuhan batu bata di Kabupaten Waikanan ini sangat luar biasa besar, Pak. Kan tetapi suplainya dari Oku Timur. Ternyata pengrajinnya banyak di daerah sini, Pak. Ternyata di Kampung Sangkaran Bakti dan Gunung Sangkaran banyak. Kan tetapi ternyata mereka kalah karena mereka buatnya secara manual, sementara di daerah Oku Timur itu mereka buat dengan mesin. Mereka bisa cetak 6.000 per hari, sementara manual cuma 300-400 bata per hari. Dan inilah yang menjadikan harga jual kita lebih mahal dibanding sana, walaupun jaraknya lebih dekat. Berharap ke depan agar kiranya nanti bisa dicarikan solusi melalui dinas terkait agar apa yang Bapak cita-citakan bisa kami ikuti, Pak, ke depannya, Pak. Kemudian pada hari ini, Pak, kami juga minta nanti bimbingan, arahan, nasihat dari Bapak. Sebagaimana kita ketahui waktu 2 tahun ini terakhir kali kita banyak ketemu ketika waktu kampanye, itu hampir sekitar 1 tahun yang lalu. Tentu
banyak keinginan, kemudian harapan dari teman-teman relawan sekalian agar kedepannya kami betul-betul bisa bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Waikanan di segala tingkatan, Pak, tentunya agar kami bisa betul-betul bersinergi. Dan kami berharap relawan Adipati lagi di Kabupaten Waikanan ini bukan menjadi beban untuk Bapak, tapi malah bisa membantu. Dan tidak banyak yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih, penghargaan kami setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak ke sini di tengah kesibukan Bapak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengar bersama sambutan Bupati Waikanan kepada yang terhormat Bapak Haji Raden Adipati Surya, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Kami persilakan. Saya memberikan sambutan. Izinkan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk memberikan Al-Fatihah buat saudara kita, ketua kita Pak Herwadi. Mudah-mudahan teriring dari Al-Fatihah kita kirimkan buat beliau. Mudah-mudahan beliau berada di surganya Allah bersama orang-orang yang soleh. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Tabi pun. Yang saya hormati hadir bersama saya Pak Dinas Kominfo, Pak Kasat Pol PP, Pak Kabak Kesra, kemudian Pak Camat. Saya hormati seluruh pengurus jajaran dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat kampung, relawan Adipati lagi yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama tentu mari kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberi beribu kenikmatan. Sehat yang pasti, kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi. Salawat ring salam tidak lupa kita junjungkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, kerabat serta pengikut beliau yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Kangen rasanya ketemu dengan bapak-bapak saudara sekalian. Saya kemarin ketemu dengan pengurus kabupaten di rumah dinas. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa ingin melaksanakan syukuran silaturahmi seperti itu. Saya langsung mengiyakan. Walaupun ini agak telat, ya nggak apa-apa. Karena kita kemarin nggak boleh ngumpulin orang, itu masalahnya. Urusan COVID kemarin jangankan lagi ngumpulkan begini. Acara mengumpulkan 10-15 orang aja kita larang kemarin. Masa iya kita melarang orang tapi kita melaksanakan? Kan nggak mungkin juga. Maka ini kita tunda sehingga bisa kita laksanakan pada hari ini. Saya atas nama pribadi, atas nama wakil bupati mungkin agak telat akan sampai, mengucapkan ribuan terima kasih. Saya tahu betul bahwa saya bisa dapat jabatan Bupati Kabupaten Waikanan di periode kedua ini ada jasa perjuangan, ya, tetes keringat, pengorbanan tenaga, pikiran, Bapak Ibu saudara sekalian, intimidasi mungkin orang dan sebagainya, ya, yang menjadikan saya sehingga saya bisa menjadi bupati. Dan itu saya akui dan tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Itu sebagian daripada hutang saya. Tepuk tangan buat Pak Adipati lagi. Saya ingat pembentukannya ini dulu 2 tahun yang lalu mungkin kita melakukan pembentukan ini di tempat ini juga, ya. Kita lakukan bentuk relawan, ya. Kemudian relawan bekerja di lapangan mendampingi saya, baik yang kabupaten, tingkat kampung, tingkat kecamatan, mendampingi saya setiap saya melakukan kampanye dimanapun saya berada. Ini bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang mudah. Ini butuh pengorbanan, butuh dedikasi yang tinggi, butuh loyalitas yang tinggi, yang tidak semua orang mampu punya. Loyalitas itu mahal Pak, harganya mahal sekali, nggak bisa terhitung dengan duit. Kalau masih tergoda sama namanya uang, nggak loyal namanya. Kalau loyal itu hidup mati tegak lurus, ya. Jadi ini yang membuat saya jadi bangga menjadi bagian dari kawan-kawan sekalian, ya. Berjuang kita hampir setahun lebih lah, ya. Dengan semua dinamika yang terjadi di daerah yang berbeda-beda. Ada yang menuntut ini, ada yang minta itu, ada yang butuh ini, ada yang butuh itu. Salah satu yang menghimpun
kemudian melaksanakan kegiatan, beberapa kegiatan, itu adalah kawan-kawan relawan Adipati lagi. Yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak akan lupa. Saya nggak akan pernah lupa. Orang tua saya selalu berpesan, jangan pernah lupa jasa orang terhadap kita. Itu akan saya kenang sepanjang hidup saya. Dan saya juga bingung gimana cara saya membalas kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saya membagikan duit, nggak akan cukup duitnya kalau saya bagikan ke Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tapi biarlah ini jadi amal soleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun nggak dapat balasan dari saya doakan mudah-mudahan akan dapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Amin. Saya tahu Bapak Ibu, ketika saya jadi bupati bukan juga suatu hal yang mudah. Saya tidak akan mungkin bisa mengakomodir semua keinginan satu persatu dari seluruh masyarakat atau satu persatu keinginan dari relawan. Itu suatu hal yang mustahil. Ada yang minta A, ada yang minta B, ada yang minta Z, ada yang minta X, ada yang minta Y. Tentu nggak akan mungkin, tidak akan mungkin saya bisa penuh. Untuk itu saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mohon pengertiannya. Karena hari ini saya dengan Pak Ali Rahman bukanlah hanya kepunyaan relawan Adipati, tapi kepunyaan seluruh masyarakat Kabupaten Waikana. Dari yang milih saya maupun nggak milih saya, semua harus saya ayomi. Dari kampung yang menang sampai kampung yang kalah, itu tetap harus saya ayomi. Karena pemimpin sejatinya seperti itu. Nggak ada unsur dendam kita, nggak ada unsur kita mau nyakitin orang karena nggak pilih kita. Jadi saya mohon maaf kalau bapak-bapak bilang, wah ini saya ini udah mati-matian dukung Pak Adipati, tapi jalan di depan rumah saya belum bagus. Mohon bersabar Bapak Ibu. Saya ini relawan Adipati, tapi kok nggak dapat bantuan, yang lain dapat bantuan. Saya ini relawan Adipati, istri saya pegawai, kok nggak ditempatkan di tempat yang baik. Ini nggak bisa semuanya kita penuhi Bapak Ibu saudara sekalian. Ada pak-paknya. Tapi satu yang saya janjikan kepada seluruh relawan Adipati, saya akan bangun Waikanan ini dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemampuan saya. Saya nggak akan sia-siakan waktu saya yang cuma sebentar. Kalau berdasarkan jabatan, harusnya jabatan saya 2021 sampai 2026. Itu jabatan saya. 5 tahun jabatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan kepala daerah itu 5 tahun. Tapi sepertinya akan cuma hanya sampai dengan 2024 atau 2025. Bagi saya rentang waktu itu nggak jadi masalah. Sudahlah. Itulah waktu, artinya Tuhan mengasihi kepada saya untuk melakukan pengabdian ke Waikanan. Saya mau meninggalkan sejarah Pak Bu. Saya nggak mau meninggalkan sejarah yang nggak baik ke Waikanan ini. Karena saya pasti tinggal di Waikanan. Kalau yang lain mungkin enak pergi dia. Udah selesai jabatan pergi. Kalau saya nggak bisa Bapak Ibu. Di sini bumi saya. Di sini tempat saya cari makan. Kalau saya nggak jadi bupati, saya ngebun Bapak Ibu. Kebun saya di sini. Luas kebun saya di sini. Nggak mungkin saya mau pindah ke Jakarta sana, mau pindah ke Bandung atau pindah ke Jogja, nggak mungkin. Jadi saya harus meninggalkan sejarah yang baik. Belum lagi bicara soal saya juga punya anak yang saya nggak tahu akan berkarir mungkin di Waikanan, dan orang akan mengenang itu. Dulu bapak kamu jadi bupati nggak beres ngurus Waikanan ini. Mana peninggalannya? Nggak ada. Saya nggak mau seperti itu Bapak Ibu. Saya mau meninggalkan sejarah, saya mau meninggalkan monumen-monumen yang bisa dikenang buat masyarakat, yang bermanfaat. Monumennya bermanfaat tapi bisa dikenang, bukan hanya sekedar tugu yang besar megah tapi nggak ada, hanya kenangan saja. Itu tugu dulu dibangun oleh zaman Pak Adipati, tapi nilai manfaat dari tugu itu hampir nggak ada, cuma tempat orang foto-foto. Apa yang mau saya bangun hari ini? Dulu di periode pertama saya bangun rumah sakit. Nggak bisa orang ngatain rumah sakit itu bukan Adipati yang bangun. Adipati yang bangun rumah sakit itu, sehingga kita punya rumah sakit yang cukup baik hari ini. Periode kedua ini apa momen yang mau saya bangun? Hari ini saya ingin memikirkan generasi-generasi kita. Saya bisa jadi bupati hari ini, Pak Ganta bisa jadi kepala dinas, yang lain bisa jadi camat, Kasat Pol PP, Kabakesra. Ya. Kenapa bisa itu? Kenapa bisa terpilih seperti itu? Karena pendidikan. Coba kalau nggak sekolah, nggak bisa dapat jabatan seperti itu. Jadi pendidikan ini sangat penting.
10-15 tahun yang akan datang apa yang terjadi di bumi Waikanan ini kalau pendidikan nggak kita pikiri. Tiap hari kita hanya memikirkan jalan jelek, tapi nggak pernah mikirin pendidikan. Saya hari ini bisa jadi bupati itu hasil didikan guru-guru 25 tahun atau 30 tahun yang lalu, sehingga hari ini saya bisa tegak jadi bupati. Saya bisa ngatur pemerintah dengan kecerdasan dan pola pikir yang ada. Kenapa? Karena dibentuk dari dunia pendidikan. Begitu pentingnya pendidikan. Maka saya konsen ke situ. Kenapa saya konsen hari ini hanya ekonomi dengan sumber daya manusia? Karena ekonomi lagi terpa COVID-19. Bagaimana cara kita mengembangkan ekonomi di masyarakat ini? Bukan nggak butuh perusahaan besar datang ke sini berinvestasi, bukan. Tapi bagaimana bergerak hari ini UMKM semua kelompok tani bisa bekerja pelan-pelan, punya penghasilan minimal 1 hari per hari, bukan untuk jadi kaya, tapi paling tidak makan besok bisa dipenuhi oleh hari ini. Itu lagi kita upayakan. Kemudian apa yang kedua? Pendidikan. Kenapa pendidikan ini penting? Penting Bapak Ibu. Siapa pengganti saya? Siapa pengganti semua pejabat-pejabat, kepala kampung, camat, bupati, wakil bupati, sekda, kepala dinas? Siapa penggantinya? Kalau bukan anak-anak kita. Masa kita mau ngekspor dari Bandar Lampung sana, mau ngekspor dari kota bumi sana untuk jadi pejabat di Waikanan ini? Enggak. Tapi kalau kita nggak ada, memang nggak ada, mau diapain? Kenapa pemilihan bupati cuma ada satu pilihannya? Saya sih berharap 2024 nanti banyak para calon bupati yang siap, banyak calon pemimpin wakil bupati, sehingga masyarakat disuguhi oleh calon-calon pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik bagi saya adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin setelah dia. Kenapa saya organisasi kepemudaan saya bangkitkan? Karang Taruna, KNPI, semua saya bangkitkan. Supaya apa? Supaya tumbuh para pemimpin-pemimpin ini. Dikelola, dilatih di organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakat, sehingga dia matang. Saya nggak punya ilmu Bapak Ibu, nggak punya belajar ilmu pemerintah, nggak pernah jadi pegawai, tapi karena dunia pendidikan. Maka hari ini Bapak Ibu, saya tadi barusan dapat cerita bahwa insya Allah kita akan ada kampus Unila Waikanan. Nanti X rumah sakit itu akan jadi Universitas Lampung, D3 akuntansi dan S1 komputer. Dari kota bumi sana seingat saya, bahkan mungkin Bandar Jaya saya nggak tahu, sampai ke Batu Raja sana seingat saya belum ada universitas negeri, yang ada adalah universitas swasta. Kita tegakkan universitas di Lampung ini, maka orang nanti akan banyak juga bersekolah di sini. Bukan hanya bicara pendidikan, tapi bicara ekonomi. Orang akan buat kos-kosan, orang akan buat rumah makan terus di sekeliling itu. Kita bayangkan anak-anak kita juga sekolah nggak jauh-jauh, nggak perlu ke Bandar Lampung sana, tapi cukup di sini. Ini harapan kita supaya anak-anak generasi penerus kita, pemimpin tuh begitu, buat terobosan-terobosan yang kira-kira punya nilai manfaat. Kalau sekedar membangun tugu monumen pencakar langit sampai tembus ke langit, semua orang bisa, asal ada duit. Kita mau kerja yang nyata Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu harapan saya. Artinya saya akan berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah bapak-bapak, saudara-saudara yang mendukung saya menjadi Bupati Waikanan, insya Allah nggak malu. Ada hasil kerjanya, nggak cuma ngomong doang. Dan saya berjuang di periode kedua. Ada yang bilang sama saya, Pak Bupati itu di periode kedua, nggak akan mungkin dia mau kerja serius. Oh enggak, saya disuruh serius. Kenapa saya serius? Saya nggak mungkin jadi bupati lagi. Ini kesempatan terakhir saya untuk ngabdi, untuk melakukan yang terbaik. Jadi saya akan berjuang maksimal. Nah, kalau ada bagian yang kira-kira Bapak Ibu ya, banyak keinginan yang belum saya penuhi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Selagi masih bisa saya akan saya lakukan. Tapi kalau enggak, jangan gampang tersinggung Bapak Ibu. Jangan gampang, kalau kata Lampung itu jangan gampang sebi hati. Bupati ini, saya ini sudah membantu setengah mati siang malam, minta tolong kayak gitu aja nggak bisa. Saya kalau memenuhi satu-satu semua keinginan relawan ini bisa mati berdiri saya. Tercatat sama kita relawan tuh hampir 7.500-an orang. Relawan inti itu. Kalau satu minta aja 7.500 mintanya kayak mana? Enak kalau minta jeruk. Kalau 7.000 itu minta jadi pejabat semua, repot gitu.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya cara sendiri untuk membangun. Saya setuju tuh, saya perintahkan kalau ini, bukan lagi cuma saya perintahkan, cari UMKM sebanyak-banyaknya untuk relawan Adipati, bentuk UMKM sebanyak-banyaknya, lapor ke dinas koperasi, daftarkan. Yang tadi bata, yang tadi apa, daftarkan dinas koperasi. Hari ini saya lagi mencari 6.000 aja data untuk UMKM belum dapat. Silakan daftarkan, nanti akan kita lihat. Kalau betul Bata itu nanti jadi betul prioritas di sini, dan di sini kampung ini misalnya mau jadi betul kampung Bata, alatnya kurang, kita upayakan, tapi serius. Jangan alatnya nanti dikasih yang tadinya 600 Bata manual, begitu dikasih alat malah jadi 100. Besok-besok tutup. Nah ini nggak jadi saya. Pemerintah udah dorong, tiba-tiba naik. Kalau Bata itu pasti dipakai Bapak Ibu, nggak mungkin nggak. Setuju saya. Nanti kita ngobrol lagi, Indra. Daftarkan ke dinas koperasi UMKM yang khusus dikelola oleh Adipati lagi. Nah kalau itu masih memungkinkan saya Pak, masih memungkinkan saya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang lain bukan apa-apa. Itu tadi saya bilang 7.500. Kalau bikin baju satu aja 7.500 baju harus bikin. Apalagi kalau yang lain. Tapi itu saya janjikan, saya pastikan saya akan bangun Waikanan ini dengan baik. Kalau Waikanan ini bisa dibangunkan baik, maka bapak-bapak saudara-saudara sekalian juga merasakan. Yang penting kita solid, yang penting kita silaturahmi masih nyambung. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya soal politik. Kalau karir politik saya mau kemana, nantilah kita lihat. Saya mau konsentrasi dulu jadi Bupati Waikanan. Yang mau nyalon bupati, ya saya persilakan nyalon bupati. Mulailah tebar pesona di hadapan masyarakat. Nanti tinggal masyarakat yang menilai mana yang kira-kira cocok untuk menjadi pengganti saya. Kalau saya kan nggak mungkin maju lagi, dan saya pastikan istri saya nggak maju, insya Allah nggak maju. Nggak saya bolehin, nggak tahan saya. Kalau istri saya jadi bupati, saya masih jadi bupati Bapak Ibu. Nah, tiap malam dia gangguin saya, Pak, tolong dulu. Pak Ganta itu kayak gini Pak, omongin dulu Pak. Nah, paksa saya udah ngomongin Pak Ganta, bukan istri saya. Ya kan? Itu macam itu Pak Camat Belambangan udah nggak bener Pak, omongin dulu Pak. Saya jadi bupati nanti ujung-ujung. Jadi enggak sampai ke situ. Tapi saya berharap akan timbul nanti para calon-calon bupati yang betul-betul baik. Ya, minimal sama, syukur-syukur bisa lebih dari saya. Jangan nanti maksud saya, apa yang ingin saya sampaikan, jangan nanti maksud saya yang ada di Adipati lagi, ini udah mulai ke kota-kota. Masih lama itu, kita ngurusin UMKM aja. Nanti dulu ngurusin politik itu, bukan nggak boleh, tapi nanti dulu, masih lama. Mending kita ngurusin UMKM. Data sekarang nih, berapa Adipati lagi, siapa yang punya UMKM, apa bidangnya, di mana tempatnya, apa masalahnya. Oh kurang alat tadi, oh kurang modal Pak, oh kurang tempat, kurang pemasaran. Nah kita pikir itu dulu. Nanti ada waktunya kita ngomongkan politik. Tapi hari ini bantu pemerintah. Kalau Bapak lakukan itu, saudara-saudara saya Adipati lagi ini melakukan itu, itulah namanya sudah bisa membantu saya. Karena saya konsentrasi di RPJMD saya itu 6.000 jelas. UMKM mau kita lakukan pembinaan. Pembinaan UMKM itu macam-macam, ada yang berjualan bakso, ada yang berjualan sate, itu UMKM itu. Usaha apa saja. Nah kita mau lihat nanti. Belum ada kartu petani berjaya yang 50 juta per orang itu, ini bisa kita manfaatkan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ini dari siang berubah. Saya berharap bahwa pengurus Kabupaten Adipati lagi ini bisa terus menjaga keharmonisan, bisa terus menjaga silaturahmi dengan kawan sekalian. Ada hal yang perlu disampaikan, sampaikan dengan Kabupaten, insya Allah mereka bisa sampai ke saya. Ya. Dan saya nggak lupa Bapak Ibu saudara sekalian, apapun yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tugas Bapak Ibu jangan hanya menghantarkan saya jadi bupati, tapi juga mengawal saya sampai dengan habis masa jabatan saya. Itu tugas paling utama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang paling penting terakhir Bapak Ibu sekalian adalah mohon doanya. Bapak Ibu juga siokyanya mau mendoakan saya. Jadi bukan cuma menghantarkan saya jadi bupati, tapi juga ikut mendoakan. Doakan saya, doakan Pak Ali Rahman. Mudah-mudahan kami berdua sehat, ya, panjang umur, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Terakhir sekali Bapak Ibu sekalian, ini pesan moral
sekaligus mohon juga untuk ditaati. Pandemi COVID-19 belum selesai. Pandemi COVID-19 belum selesai, masih ada varian baru namanya Omicron hari ini yang cepat sekali menular, lebih cepat dari varian Delta yang sebelumnya. Sudah ada 414 saya lihat tadi di running text TV tadi tentang orang yang kena Omicron. Apa yang saya minta dari Bapak Ibu saudara sekalian sebagai relawan Adipati? Yang pertama, kita cuma punya dua cara. Yang pertama, vaksinasi. Bapak Ibu relawan Adipati yang belum divaksin, ayo divaksin. Jangan nggak divaksin. Bapak, Ibu, keluarga, anak pun hari ini sudah bisa divaksin. Usia 6 sampai dengan 12 boleh divaksin. 6 sampai dengan 11. Jadi sekarang dari 6 sampai usia akhir itu bisa divaksin. Bapak Ibu bisa sehat, bahkan tambah ganteng. Coba lihat saya hari ini, tambah ganteng kan? Itu karena vaksin salah satunya. Kalaupun Bapak Ibu masih jelek, berarti vaksinnya yang kurang bagus. Jadi divaksin Bapak Ibu, ini penting. Yang kedua, pakai masker. Masker itu jangan dilepas ya, kalau ngerokok bolehlah dilepas. Tapi kalau nggak dipakai masker. Ada survei, kemarin Mendagri menyampaikan, dunia ini bingung, kenapa Indonesia ini bisa menjaga vaksinasi, bisa menjaga COVID ini nggak menyebar. Padahal kita penduduk nomor 4 dunia kalau saya tidak salah. Tapi kita bisa jaga di COVID ini. Apa penyebabnya? Ternyata ilmunya adalah orang Indonesia itu rajin pakai vaksin, rajin pakai masker. Saya punya saudara, saya punya sepupu, saya punya ponakan kuliah di Inggris, saya punya adik kuliah di Inggris, 2 saudara saya kuliah di Inggris. Bilang sama saya, Mang, kalau di Inggris ini udah nggak pakai masker lagi orang. Di Inggris sana ternyata di luar negeri sana orang yang pakai masker itu malah diketawain, aneh bagi mereka. Kalau di tempat kita ini kalau orang nggak pakai masker kita yang aneh melihat dia. Kita ini kalau nggak ada yang masuk, orang nggak ada yang masuk dari luar sana aman dunia ini. Tapi kalau lagi pesta hajatan apapun juga dari Oku Timur datang, misalnya dari Jakarta datang, dari Tangerang datang. Pertanyaannya, belum tentu mereka itu semuanya sehat. Lagi ngobrol makan siang, waktu acara pesta waktunya makan siang duduk bersebelahan sama orang misalnya dari luar kota. Dia bawa virus, kita buka masker, ngobrol kita, tak, pulang dari situ demam, kena virus corona. Siapa yang bisa menghalangi? Gak ada. Dan jangan salah Bapak Ibu, sampaikan ke rakyat, kalau nggak patuh, ya, COVID ini naik lagi, na'udzubillah min zalik, naik lagi, maka uang Pemda ini nanti akan tergerus untuk urusan COVID, maka nggak akan ada lagi pembangunan. Jalan jelek tambah jelek pasti, karena nggak ada uang. Kita pasti mengutamakan keselamatan orang dibanding dengan sekedar pembangunan infrastruktur. Jadi akan tergerus juga uang kita. Begitu juga dengan dana desa. Jadi itu harapan saya Bapak Ibu saudara sekalian. Saya sepertinya sudah panjang lebar sambutan, ya, sudah banyak juga yang saya sampaikan Bapak Ibu saudara sekalian. Merangkum semuanya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih. Saya ulangi lagi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi pengabdian Bapak Ibu saudara sekalian berjuang bersama saya sehingga saya dengan Pak Ali Rahman bisa jadi bupati dan wakil bupati. Yang kedua Bapak Ibu, saya permohonan maaf apabila selama ini saya masih dikatakan belum mikirin, belum melihat segala macam, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon doanya, doakan saya, doakan wakil bupati Pak Ali Rahman, doakan kami para pemimpin, doakan mudah-mudahan kami sehat sehingga kami bisa memberikan pengabdian yang terbaik buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Saya juga doakan, saya doakan Bapak Ibu yang hadir hari ini, semua relawan Adipati baik yang hadir maupun yang tidak hadir, seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan, saya doakan mudah-mudahan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Mohon maaf saya kalau ada hal-hal mungkin yang nggak berkenan, ya. Pada Allah saya mohon ampun. Salam hormat saya buat keluarga di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, mohon maaf segala kurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang dalam hal ini akan diimami oleh Bapak Ustadz JJ. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allah yakin Bapak bisa beramanah karena ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah titipan. Mudah-mudahan semua penilaian ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari jajaran masing-masing dari A sampai Z, mohon maaf. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi cita-cita beliau Bapak Raden Haji Adipati Surya, mudah-mudahan diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahal jabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhir doa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Dan acara kita pada siang hari ini semoga memberikan keberkahan bagi kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, sini. 1, 2, 1, 2. Ya, sip. Oke. Ke penang depan. 1, 2, 1, 2. Ya, sip. Gunung Labuan, siap-siap. Setelah ini Rebang Tangkas Kasu, siap-siap. Rebang Tangkas Kasu, siap-siap ya. Persiapan Pegor Ratu, Negeri Besar, Negeri Batin. Persiapan, berdiri sebelah kiri sini. Langsung bangun Pak. Negeri Besar, Pegor Ratu, Negeri Batin. Pandangan depan. 1, 2. Hah? Kalau tidak dibagi dua aja, nanti sebagian nanti di season yang kedua. Ya, nanti. Jangan di belakang Mas, di samping sebelah sana saya. Nah. Persiapan Buaya Bauka, Bumi Agung. Persilakan berdiri di sebelah kiri. Buaya Bauka, Bumi Agung. Pandangan depan. 1, 2. Depan. 1, 2. Sekali lagi. Oke. Lagi Wai Tuba. Wai Tuba. Pandangan depan. 1, 2. Oke. Ya, pandangan depan. 1, 2. 1, 2. Dua orang lagi, silakan. Persiapan setelah ibu-ibu nanti pemuda ya persiapannya.
Oke, depan, pandangannya depan. 1, 2. Oke, depan. 1, 2. 1, 2. Ya, sip. Ya, silahkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lunas semua hutang yang jawab. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabipun. Yang saya hormati Bapak Bupati Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya. Di sini hadir juga Pak Kabak Kesra, Pak Sudarno, Pak Ahmad Ganta, Pak Muhammad Ganta. Yang saya hormati Pak Edi, Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat khususnya tokoh pemuda dan semua tim Adipati lagi yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita masih diberi kesehatan, kita bisa berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi tim Adipati lagi yang kedua. Yang pertama udah jadi kan? Tim Adipati, yang ini yang kedua, tim Adipati. Jadi kita bersyukur kepada Allah, semua kita sehat dan kita selalu diberi nikmat oleh Allah, kita panjang umur, kita bisa berkumpul kembali. Saya atas nama pribadi khususnya dengan Pak Adipati sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Adipati dan bersyukur kepada Allah bahwa saya sudah jadi wakil bupati, sudah dapat duduk karena beliau Pak Adipati. Kalau bahasa ini jengkol. Alhamdulillah, apapun yang telah diberikan Allah nikmat kepada kita, kita harus bersyukur. Baik di dalam hati maupun mulut maupun gerak badan. Kalau gerak badan tahu nggak Pak Sampurna? Sembahyang maksudnya. Dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Dan bersyukur melalui lidah kita selalu la ilaha itu Pak Sampurna. Di dalam hati apa yang telah diberikan Allah kepada kita, kita bersyukur walaupun kita cuma jadi tim sukses. Kita bersyukur, kita dipakai orang. Apa yang mak disambat hudud umpama nah. Kita ngundang orang enggak. Kita ngundang 10 datang 2, enggak enak. Makanya kita artinya kita masih hidup, bisa bersama-sama, bisa berkumpul, berarti kita digunakan orang, ya. Dan saya mohon maaf dengan Pak Adipati, dengan semua tim-tim, karena nggak mungkin lah kami mau ngedatangin rumah satu-satu ngucapin terima kasih. Umpamanya saya datang ke tempat dia, terima kasih ya kemarin sudah jadi. Nggak bisa, nggak sempat kami kalau mendatangin satu. Timnya banyak. Cuman apa yang bisa kami bantukan, kami bantukan. Seandainya belum bisa kami bantukan, jangan dulu salah ini, tanggap. Jangan, wah, Kak jadi bupatinya mewakil mak nyambat lagi. Ya gimana mau nyambat kalau nggak kenal? Jadi kalau kamu orang nyambat, kami pasti nyambat. Kalau saya, Pak Adipati kenal semua satu kanan, tapi kami belum tentu kenal satu-satu. Gitu. Saya saking senangnya jadi wakil bupati ini. Kalau saya ada duit sekarang, saya bagi 10 juta satu orang. Saking senang karena siapa saya, Pak Sampurna itu tahu. Bapak saya siapa, ibu saya siapa, dulu saya bagaimana, sekarang sudah jadi bupati, harpur kan, dikawal-kawal, ya sudah senang hati saya, alhamdulillah. Artinya hidup ini karena kita ikhlas, hidup kita kalau nolong orang itu jangan selalu berpikir nanti nolong 1000 dapat 3000, jangan dianggap berdagang. Kita bantu ini namanya kita ikhlas, yakinlah pasti Tuhan membalas apa yang sudah kita perbuat, kan gitu Pak ya. Dan pada kesempatan ini juga saya baru sekali ini tadi itu bingung saya apa datang apa enggak, bagaimana ini pikir saya adalah Bupati telepon hadir ya sudah datang saya kan. Saya ini selalu ngejaga perasaan orang, saya nggak mau bikin orang sakit hati, tersinggung. Kita kadang-kadang nggak ada salah aja kita salah, apalagi kita ada salah ya. Ya kita ini kadang-kadang diam, nggak ada salah, lurus betul, masih salah sama orang. Apalagi kita ada salahnya, makanya saya banyak sekarang ini udah nggak lagi nguruskan yang kayak zaman dulu lah. Udahlah saya sembahyang ngaji berdoa, masalah diterima Tuhan atau enggak urusan malaikat kan.
Namanya kita berdoa ini ada berdoa, ada ngusul. Ya, proposal kira-kira. Yang berdoa kita berdoa, yang ngusul sama Tuhan kita ngusul. Pokoknya kita jangan lari dari agama. Baru hidup kita ini tenang hidup ini. Ada kita makan, nggak ada kita diam dulu, jangan belakang. Nggak ada kita nyambar sana, nyambar sini, walhasil terakhir hutang nyen badan. Jadi pokoknya kalau ada kita makan, nggak ada kita diam. Dan ini saya juga mohon izin dengan Pak Bupati, mungkin kalau badan saya sehat, panjang umur, ada rezeki, saya mau lanjut nyalon ini. Udah perintah Pak Bupati. Jadi saya tetap minta bantuan, dukungan dari saudara-saudara saya yang ada di sini. Tapi ini juga atas izin Pak Adipati. Saya walaupun melawan anak Jokowi, saya tetap nyalon sekarang, nggak mundur lagi saya. Tanggung kepalang tanggung, kaki saya sudah masuk, jadi saya nggak mundur lagi. Setuju nggak kira-kira? Ya, mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya senang, saya bahagia, bangga betul saya sekarang ini diajak Pak Adipati. Kalau saya nggak diajak, nggak jadi wakil nggak saya. Jadi saya makanya saya nggak mau belagak. Apa kata Bupati? Ya, gitu. Cuma kalau Bupati kemarin nggak ngajak saya, yang ngajak Ferdian yang jadi wakil. Iya kan? Ngajak Sampurna. Pasti sempurna, saya kan pakai bodoh, hur enggak, hur kelibak, kawal kan. Nah, saya yang diajak, segitu rame orang yang banyak duit, yang pintar, yang jago, yang pandai, nggak diajak, yang diajak saya. Kita tahu waktu itu yang ngusul mau jadi wakil itu banyak, saya tahu itu. Iya, ini minta beginilah, kan Allah manuver begini di koran, aneh-aneh. Nggak ada yang diajak, itu yang diajak. Jadi saya tetap apapun perintah Pak Bupati, mau enak mau nggak enak tetap saya jalanin karena saya diajak, dan ini juga sudah takdir dari Allah kan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Amer. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kanan atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita memasuki sesi makan siang. Mungkin bisa diawali oleh kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Waikanan beserta jajaran SKP. Ya, mohon maaf. Ya, ruangan kita tidak memungkinkan, jadi persilakan baik ketua maupun anggota mengambil tempat makan di tempat yang sudah disiapkan di sebelah kanan kami. Dan saya perlu masuk juga para peserta. Ini mau bisa. Bukan sih, mana? Oh itu makan. Ini. Ini bos. Tadi. Para untuk ini dan kepada teman-teman ya, mohon sama-sama untuk bisa membantu rekan-rekan lainnya dari masing-masing kecamatan untuk kami makan siang, tentunya secara bergiliran. Sampai kelas
mohon salam buat Bapak Bupati Kabupaten Waikanan, Bapak Haji Raden Adipati Surya SHMM. Sudah mabuk minuman ditambah lagi judi.
sikapmu di balik kemelut, di remang kabutmu, di tabir mega-megamu, lihat dua tangan di balik punggungmu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana akan kau berikan padaku. Asik. Mohon izin Pak Wakil, kecil-kecilan banyak gitu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu kesipu, rawat sikapmu di balik kemelut, di remang rambutmu, di takbir mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik punggungmu, madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Buat anak kakak, terima kasih atas kehadirannya. Emja, diucapkan terima kasih buat Bapak Ali Rahman selaku Wakil Bupati. Selamat jalan.